hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kiat yang harus dilakukan oleh seorang muslimah agar bisa menjauhi, menghindari berbagai macam kedurhakaan, penyimpangan, kekeliruan yang banyak dilakukan oleh para wanita. Salah satu di antara kiat tersebut adalah sir'atul istijabah warruju' anil khata' warridha wat taslim. Bersegera untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Bersegera melaksanakan perintah. Baik yang sunnah apalagi yang fardu. Serta juga bersegera menyadari kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kemudian berhenti dari semuanya itu, bertobat kembali kepada Allah, serta ridha dan taslim terhadap semua ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bila seorang wanita demikian, maka insya Allah dia sedikit demi sedikit, step by step, slow but sure, akan bertambah baik dari sebelumnya. Tadinya ahli maksiat, tadinya ahlul kabair, pelaku dosa besar. Tapi kemudian dia menyadari kekeliruannya, kesalahannya, berhenti, taubat, kemudian bersegera untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, apapun yang dianjurkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, ridha dan taslim terhadap hal itu, maka dipastikan wanita itu akan menjadi sosok wanita baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi sebaliknya, bila dia menunda-nunda tobat, kadang atau seringkali sadar ini salah, ini keliru, tapi tidak segera tobat, tidak segera berhenti. Taswif itu menunda-nunda taubat. Nanti aja kalau sudah tua, sekarang mumpung masih muda. Nanti aja kalau sudah sakit-sakitan, sekarang mah sehat. Nanti aja kalau sudah didiagnosa punya penyakit yang berbahaya. Baik jantung kah, darah tinggi kah, diabetes kah, kanker kah, barulah taubat. Sekarang mah masih semuanya normal sehat. Ditunda-tunda. Apa akibatnya? Akibatnya dia akan tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah tua, sudah terlalu jauh dari Allah. Ketika sudah diagnosa memiliki penyakit yang berbahaya, beresiko kematian mendadak, sudah terlalu jauh dari Allah, maka keinginan untuk taubat akan semakin tipis, bahkan hilang dari diri. Jangan mengingkari kekeliruan, kesalahan, akui, kemudian berhenti dan segera taubat. Bila seorang wanita melakukan apa yang dianjurkan tadi, maka dia akan menjadi sosok baru yang lebih baik daripada sebelumnya dan selalu mengarah kepada kondisi, keadaan, kualitas yang lebih baik.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmul Fatawa. Kata beliau, Al-mu'minu turdihi kalimatul haqqi lahu alaih wa tughdibu kalimatul batil lahu alaih. Lianna Allah ta'ala yuhibbu as-sidqa wal 'adl. فإذا قيل الحق والصدق والعدل الذي يحبه الله أحبه وإن كان فيه مخالفة هواه لأن هواه صار تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. Kata beliau, seorang mukmin pasti akan membuat ridho dirinya kalimat-kalimat yang benar, baik kalimat tersebut kalimat yang menganjurkan diri untuk berbuat atau kalimat yang melarang dirinya dari berbuat sesuatu. Dan sebaliknya, seorang mukmin akan menyebabkan dia murka ketika mendengar kalimat-kalimat yang batil. Karena Allah Azza wa Jalla mencintai kebenaran, keadilan, dan yang sejenisnya. Apabila dikatakan kepada seseorang yang mukmin, kalimat yang benar, yang adil, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, orang mukmin itu pun akan mencintai kalimat tersebut sekalipun bertolak belakang dengan hawa nafsunya, dengan keinginan pribadinya, dengan bisikan jiwanya. Karena seorang mukmin hatinya, fikirannya, hawa nafsunya akan selalu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, jangan tunda untuk merujuk kepada kebenaran. Jangan menunda taubat, jangan menunda memperbaiki diri. Segeralah istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah kondisi real seorang mukmin. Dia akan lebih merendahkan jiwanya, menuduh hatinya, bersuudzon kepada dirinya, bahwa dirinya ini tempat segala macam kesalahan, kekeliruan, kelemahan, hawa nafsu, syahwat, kekurangan dalam menunaikan kewajiban, dan seterusnya. Tuduh dirinya. Jangan merasa diri ini mulia, agung, sehingga apabila ada kebenaran yang datang dari orang lain yang menegur kesalahan dirinya, dia tersinggung kemudian marah. Hanya karena diingatkan akan kesalahannya. Bahkan berkata muallifah rahimahullah, fal ma'siyatul uzma ridal insan an nafsihi wa iktinaihi bi'ilmihi wa amalihi. Maksiat yang paling besar, kesalahan yang paling dahsyat adalah bila seseorang ridha terhadap dirinya, ridha kepada kesalahan yang dilakukan oleh dirinya, dan ridha dengan kebodohan dirinya. Akhirnya tidak ada usaha untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Disebutkan, fahdhari an takuni mimma ya'jibu bi'amali. Hindarkan, hati-hati, wanti-wanti, jangan sampai engkau menjadi orang yang ujub terhadap diri sendiri, merasa diri agung, merasa diri ini luhur, merasa dirinya layak untuk dihormati. Jangan sampai mengatakan bahwa kita ini jauh lebih baik daripada umumnya orang. Orang banyak lalai terhadap perintah Allah, kita mau melaksanakan semua perintah Allah walaupun kualitasnya dipertanyakan. Orang lain mah banyak melanggar larangan Allah, kita mah jauhi semua larangan. Ujub terhadap diri sendiri. Tapi sebaliknya, lihatlah
kepada orang-orang yang berada di atas kita dalam perkara agama. Orang yang lebih soleh dari kita, orang yang lebih berilmu dari kita, orang yang lebih beriman daripada kita, orang yang lebih mulia akhlaknya daripada kita, baik orang tersebut yang sezaman dengan kita, apalagi yang lebih dahulu daripada kita dari kalangan ulama-ulama terdahulu. Lihat tuh orang lain mah usia di bawah 10 tahun sudah hafal Quran, sudah hafal ribuan hadis. Kita apa? Lihat tuh orang mah selalu setiap malam bangun untuk tahajud, siang harinya sering kali melakukan saum. Kita apa? Maka tuduh diri kita sendiri. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, kata beliau, la yafqahu ar-rajul kullal fiqh hatta yamkutan nasa fi jambillah thumma ya'udu ila nafsih fayakunu laha asyaddu maqta. Kata Abu Darda radhiyallahu an, seseorang tidak disebut faqih, tidak disebut faham atau mengerti sebelum dia melihat orang lain itu jauh dari diri Allah, lalu dia marah kepada orang itu. Kemudian dia melihat diri sendiri, ternyata dirinya jauh lebih layak untuk dimarahi daripada orang lain. Orang lain berbuat salah, mungkin kita kesalahannya jauh lebih besar. Uqbah bin Al-Hani menyatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qaulillahi azza wa jalla, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Kata Uqbah, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lihat betapa tawadhu'nya Aisyah. Dia tidak merasa mentang-mentang menjadi istri seorang nabi, kemudian merasa agung, merasa soleh, merasa di atas rata-rata. Tidak. Tawadhu'nya beliau lihat dalam hadis ini. Aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Surah Fatir surah ke-35. Ayatnya ayat ke-32. Allah berfirman dalam ayat itu, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab. Maksud kitab di sini Al-Qur'an. Kami wariskan Al-Qur'an. Kepada siapa? Alladzina istafayna min ibadina. Kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Kepada siapa? Kepada umat Islam. Al-Quran ini umat Islam. Diwariskan kepada kita. Dan ini menunjukkan umat Islam itu umat pilihan Allah Azza wa Jalla. Diistimewakan, diberi Nabi terbaik. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Diberi kitab terbaik dan terlengkap. Yaitu Al-Quranul Karim. Sebelum kita tidak diberi Nabi terbaik. Diberi Nabi. Diberi kitab. Tapi tidak sebaik Nabi kita Muhammad SAW dan tidak sebaik Al-Quranul Karim. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kepada kita umat Islam. Lalu kita umat Islam ini terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsi. Ini yang terburuk. Di antara umat Islam yang menerima Al-Quran ini ada yang zalim kepada diri sendiri. Wa minhum muqtasidun. Di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu sederhana. Muqtasid itu simple. Tidak terlalu hebat tapi tidak buruk juga. Pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah. Ini 3
kategori manusia, kaum muslimin yang menerima warisan Al-Quran. Ada yang zalim kepada diri sendiri. Itulah orang-orang yang mengabaikan perintah, melanggar larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Ada nggak umat Islam yang seperti itu? Ya banyak, mungkin lebih banyak. Ini yang terbanyak mungkin. Semoga kita tidak termasuk di dalam. Ada perintah diabaikan, ada larangan dilanggar. Yang kedua, muktasid. Muktasid itu simpel. Dia hanya melakukan yang diwajibkan saja. Kadang yang disunnahkannya ditinggalkan. Dia hanya menjauhi yang haram saja. Yang makruh kadang-kadang dilakukan. Ini muktasid. Lumayan yang seperti ini. Adapun yang sabiqun bil khairat. Ini yang sabiqun bil khairat, yang terbaik, yang selalu berlomba dalam kebaikan. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun dilakukan. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dijalankan. Tak ada satu pun perintah atau anjuran dari Quran ataupun sunnah kecuali pasti dilaksanakan. Tak ada larangan, baik larangan itu haram termasuk yang makruh, kecuali pasti ditinggalkan sejauh-jauhnya. Itu sabiqun bil khairat. Kata Uqbah, aku bertanya tentang ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Aisyah? Faqalat, beliau menjawab, amma as-sabiqu bil khairat faqad madha fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syahida lahul jannah wa syahida lahu bil jannah wa amma al-muqtasidu faman ittaba'a atharahum fa'amila bimithli amalihim hatta yalhiqu bihim wa amma dhalimu li nafsi famithli wa mithluk فجعلت نفسها من الظالم لنفسه وهذا من باب التواضع رضي الله عنها وأرضاها. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adapun yang as-sabiqu bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, orang-orang itu sudah berlalu, sudah pada meninggal di zaman kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disaksikan sebagai ahli surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak ada, kata Aisyah. Itu masa lalu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun orang yang muktasid adalah orang-orang yang mengikuti mereka tuh, mengikuti generasi sahabat, generasi salafus saleh. Jejak langkah mereka, amal-amal mereka diikuti. Melakukan apa yang mereka lakukan, meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, berpendapat seperti pendapat mereka, dan menahan diri dari perkara-perkara yang para sahabat tidak berbicara tentang hal itu. Sampai mereka masuk kelompok tersebut. Itu yang kedua, muktasid. Adapun orang yang zalim kepada diri sendiri, orang itu seperti aku dan kamu. Aisyah radhiyallahu anha menganggap dirinya termasuk bagian kelompok orang yang zalim terhadap diri sendiri. Dan ini dalam rangka tawadhu, min babit tawadhu, humble dia. Tawadhu, rendah hati, DP radhiyallahu anha. Tidak ujub terhadap diri mereka sendiri. Aisyah tidak menyatakan adapun yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya seperti saya dan generasinya gitu. Enggak begitu. Karena tawadhunya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim berkata, hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Kata Anas, anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhala ha'itan fasami'tuhu yaqul wa baini wa bainahu jidar. Umar bin Khattab Amirul Mukminin bakh wallahi la tattaqiyanna Allah ya ibn al-Khattab aw liyu'adzibannak. Kata Anas, Umar bin Khattab suatu saat masuk ke sebuah perkebunan kurma. Lalu aku mendengar dia bicara sendiri. Saat itu antara aku dengan dia terhalang oleh dinding yang menghalanginya. Tapi terdengar ucapan Umar. Apa yang dikatakan Umar? Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ini kata-kata yang melecehkan, merendahkan. Tapi ditujukan kepada diri sendiri. Demi Allah, kamu harus bertakwa kepada Allah, hai Umar bin Khattab. Atau kalau enggak, Allah akan mengazab kamu. Lihat, semua orang pada zamannya memujinya. Kecuali orang-orang munafik, kecuali orang-orang yang hiqad, kecuali orang-orang yang anti kepada Islam dan kaum muslimin, ya pasti bencilah kepada Umar. Pastilah umpamanya dengki, keki. Orang yang memiliki kedengkian dalam hatinya kepada Islam dan kaum muslimin, itu bisa terucap lewat mulut. Selalu ucapannya nyinyir. Kalau sekarang tidak terungkap dalam bentuk mulut, tapi dalam bentuk tulisan, lewat jempolnya. Nge-tweet di Twitter gitu ya, atau bikin status di WhatsApp, di Instagram, atau di Facebook, atau di media sosial lain. Kelihatan tuh, ungkapan-ungkapan hatinya itu menunjukkan kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin. Terutama kepada tokoh-tokoh Islamnya, kepada orang-orang yang menjadi panutan di kalangan kaum muslimin. Itu terungkap tuh kedengkiannya. Adapun seorang muslim sejati, kecintaannya kepada Islam dan kaum muslimin, apalagi tokoh-tokohnya, itu terlihat dari ucapannya. Umar bin Khattab orang yang dipuja dan dipuji oleh banyak kaum muslimin. Karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena ketegasannya, sampai-sampai kata Nabi SAW, setan pun takut menghindar. Ya Umar, kalau kamu berjalan di satu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain yang tidak berpapasan dengan. Setan aja takut, padahal nggak kelihatan tuh. Tapi Umar berperilaku seperti, hei Umar, takwa kamu kepada Allah. Kalau enggak, diazab kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang humble, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati, tidak ujub dengan keimanan dan amal soleh yang dimiliki. Berdasarkan hal itu, maka tawadhu'lah kita. Jangan merasa agung, karena merasa diri besar dan agung, takabur, takjub. Takabur itu merasa besar, itu yang menghalangi hidayah. Itu juga yang menghalangi sampainya kebenaran kepada diri kita. Dan itulah hakikat dari ketakaburan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu batrul haq, menolak kebenaran. Ada nasihat ditolak, ada koreksi ditolak. Bukan sekedar ditolak, dibenci yang mengoreksi. Itu takabur. Lihat betapa takabur menghalangi hidayah, menghalangi ralat koreksi dari orang lain. Dan sebaliknya tawadhu membuka diri terhadap semua koreksi dan nasihat.
Dinasihati bukan marah tapi senang. Dinasihati bukannya benci kepada yang menasihatinya tapi malah semakin sayang. Karena tahu koreksi itu demi kepentingan dirinya. Maka bersegeralah bertobat dan bersegeralah memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jangan ditunda. Jangan taraddud, jangan ragu. Karena itulah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian panggilan Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah menyekat, memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Ayat ini bermakna apabila tidak segera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, berarti Allah telah menyekat hati kita, memisahkan hati kita dengan kemungkaran, keburukan pada saat ketika kita ingin menjauhi keburukan itu. Tapi ternyata disekat. Akhirnya kita terjerumus. Tahu itu buruk, dilakukan. Tahu ini jelek, dilaksanakan. Tahu itu haram, dilabrak. Karena ada unsur kesenangan di dalam mengamalkan keburukan tersebut. Allah palingkan hatinya, Allah palingkan juga pandangannya dari kebenaran. Seperti yang teralami oleh orang yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Kami palingkan hati-hati mereka, kami palingkan pandangan-pandangan mereka sebagaimana dulu mereka sebelum beriman pertama kali. Begitu, datang kebenaran menentang. Datang dakwah menentang, memusuhi orang yang melakukannya. Kan begitu di awal-awal. Lalu dapat hidayah, masuk Islam. Melaksanakan perintah, melanggar menjauhi larangan. Tapi kemudian kok tiba-tiba hati ini muncul keinginan untuk berbuat apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Itu menunjukkan disekatlah hati kita dari hidayah oleh Allah SWT. Maka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yakini bahwa apa yang Allah perintahkan itu terbaik bagi kita. Ketetapan Allah itu paling maslahat untuk kita. Allah tidak pernah memberikan perintah atau anjuran yang mencelakai kita. Tidak. Pasti yang terbaik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas, tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah bila Allah telah menetapkan satu ketetapan dan Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, baik perintah ataupun larangan, mereka memilih pilihan lain. Mereka mengambil pilihan lain dari urusan mereka. Ini sudah ada tuntunan Allah, tuntunan Rasulnya. Enggak, saya memilih yang lain saja. Ya layak seorang mukmin begitu. Dia bukanlah seorang mukmin. Seorang mukmin mah tunduk, patuh, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat kepada seluruh yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu hatinya ridha. Tidak bertolak belakang antara sikap dengan kondisi hati. Sikapnya seolah menerima, hatinya benci. Enggak begitu. Ridha hatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat
65 kata Allah, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kata Allah Azza wa Jalla, demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Manusia tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara sama mereka. Terus, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasakan sedikit pun keberatan terhadap ketetapan ini. Ridho, senang dengan ketetapan ini. Taslim, pasrah, sepasrah-pasrahnya. Karena meyakini ini yang terbaik untuk kita. Berdasarkan hal itulah maka sikap terbaik seorang muslim muslimah adalah ini. Bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, tidak ditunda-tunda. Meyakini bahwa apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya itu terbaik, termaslahat bagi kita. Lalu qanaah, lalu ridha, lalu taslim dengan setaslim-taslimnya. Itu ideal, sikap ideal dari seorang muslim. Idealita lah. Tapi amat sangat disayangkan. Di zaman kita ini, di zaman ketika lebih banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang mempertanyakan ketetapan Allah dan Rasulnya, membenturkan dengan realita, membenturkan dengan norma-norma buatan manusia, tradisi, adat, kultur, budaya, dan seterusnya. Mulailah manusia menganggap enteng terhadap perintah Allah dan Rasulnya, la haula wa la quwata illa billah. Jauh dibanding sikap manusia atau umat terdahulu. Yuk kita lihat bagaimana kehidupan manusia terdahulu di Madinah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memperoleh gambaran yang luar biasa dari sikap taslim, ridha, mutabaahnya para sahabat zaman dahulu tanpa ragu, tanpa taswif atau menunda-nunda sikap ketaatan. Kita akan berikan beberapa contoh. Contoh pertama, para wanita muhajirin. Muhajirin itu orang-orang yang hijrah, tadinya penduduk Mekah, kemudian hijrah pindah ke Madinah. Ini pengorbanan yang luar biasa besar. Harus meninggalkan seluruh kekayaannya, kecuali yang bisa dibawa. Rumahnya, tanahnya, kebunnya, bisnisnya ditinggalkan. Meninggalkan beberapa keluarga yang dicintai. Menuju tempat yang asing yang entah kayak apa kondisi di sana. Belum pasti. Menempuh perjalanan sangat jauh dan juga berbahaya, beresiko, melelahkan. Padang pasir loh. Itu hijrahnya mencerminkan gambaran keimanan yang dahsyat. Nah, para wanita muhajirin disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna muratahunna fakhtamarna biha. Ketika turun Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah menyatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mengulurkan kerudung-kerudung mereka dari kepala hingga dadanya. Dari kepala hingga dadanya. Bukan menutupkan ke dadanya tapi si lehernya kelihatan. Bukan. Dari kepala ke dadanya. Karena kerudung itu ya dipakainya di kepala, bukan di pundak. Karena ada kan sekarang wanita-wanita kalau ke undangan, dia tidak berkerudung sehari-harinya. Kalau ke undangan ingin sedikit islami, bawa kerudung tapi cuma disimpan di atas pundaknya. Kepalanya kemana-mana, rambutnya terlihat oleh semua orang. Ada yang begitu. Dikiranya itu islami. Enggak lah.
Waliyadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna. Hendaklah para wanita itu mengulurkan kain khimar mereka, kerudung mereka dari kepala sampai menutupi dadanya. Otomatis lehernya juga. Sebagian besar ulama dalam kitab-kitab tafsirnya menyatakan termasuk menutupi wajahnya. Ketika ayat ini turun, para wanita muhajirat langsung mereka merobek gordeng-gordeng mereka lalu memakainya sebagai kerudung yang menutupi kepala sampai ke dada mereka. Sedikit pun mereka tidak menentang, tidak beralasan, walaupun umpamanya dengan alasan yang real, yang nyata, yang terasa, dengan mengatakan umpamanya ini musim panas, sudah kepanasan, ditambah lagi harus ditutup sama kerudung, kemudian membuat ribet, susah untuk bergerak dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sama sekali. Langsung mereka mengamalkan ayat itu tanpa mempertanyakan. Sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul, langsung dipenuhi. Seketika itu juga tidak ditunda. Saya mau bertanya dulu kepada tetangga nih. Kepada kawan-kawan gimana sikap mereka, kalau mereka mau melaksanakan kita laksanakan, kalau enggak begitu, langsung nggak melihat orang lain tapi dirinya, oh ini ada ayat, langsung dipakai. Demikian juga ketika dahulu mereka suka mengkonsumsi daging himar, daging keledai yang jinak. Maka orang-orang kemudian melaporkan kepada Nabi SAW bahwa daging-daging keledai sudah dikonsumsi. Lalu Nabi SAW mengharamkan memakan daging keledai jinak. Dan itu bukan ijtihad beliau pribadi. Pastilah perintah Allah Azza wa Jalla. Ketika terucap ini dari mulut suci Nabi SAW, orang-orang pun menyebarkannya. Berteriak di hadapan atau di tengah-tengah manusia, innallaha wa rasulahu yanhakum an luhumil humril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian dari memakan daging-daging keledai. Langsung. Maka seketika itu juga mereka menjauhi daging-daging keledai tersebut. Tidak beralasan, wah kita makan daging apa lagi, ini kan enak, kenapa diharamkan? Enggak. Apa alasannya diharamkan? Tidak. Langsung ada perintah atau ada larangan, langsung. Walaupun mereka sangat ingin, sangat suka, sangat demen. Ini contoh yang kedua. Ketiga, dulu para sahabat sebelum diharamkannya mabuk, mereka rata-rata para pemabuk. Minuman keseharian mereka ya khamr itu. Mereka punya stok untuk itu. Lalu ada ayat yang turun mengharamkan hal tersebut. Disebutkan innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamr dan maisir. Maisir itu judi. Wal azlam. Wal ansab. Rizun min amali syaitan fajtanibuh. Itu najis dari amalan syaitan. Jauhi oleh kalian. Diharamkan ini. Maka orang-orang pun berteriak-teriak di tengah-tengah keramaian, ala innal khamar qad hurimat. Ketahuilah bahwa khamar ini sekarang sudah diharamkan. Apa yang terjadi? Orang-orang mengambil gentong-gentong stok khamar mereka, dibawa keluar lalu ditumpahkannya di depan rumah-rumah mereka.
Ditumpahkan semuanya. Sampai di gang-gang kota Madinah saat itu menyengat bau alkohol. Karena apa? Karena semuanya ditumpahkan. Padahal apa? Padahal itu hobi mereka. Kesenangan mereka. Kita sekarang mengetahui secara medis ya kalau seorang pecandu alkohol kemudian dia langsung berhenti, ada reaksi itu ke tubuhnya. Tubuhnya nagih terus gitu kan. Ingin. Kemudian menggigil atau gimana lah gitu. Itu akan teralami pasti. Resiko tersebut. Dan itu teralami oleh setiap pencandu apapun. Pecandu alkohol, pecandu obat-obatan terlarang, pecandu rokok. Awal berhenti dari rokok, tersiksanya bukan main. Awal berhenti dari ngedrugs gitu, ngobat, berhenti dari mabuk, tersiksanya bukan main. Dan banyak orang yang gagal. Akhirnya niat berhentinya gagal, akhirnya berbuat lagi. Banyak yang seperti itu. Tapi apa yang dialami oleh para sahabat tidak seperti itu. Mereka langsung berhenti dari hal itu apapun resikonya. Penderitaan yang mereka alami ketika menahan diri dari minum itu sebuah pengorbanan dari sebuah amalan yang namanya taubat. Ujiannya di sana. Oleh karena itu penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Jangan membiarkan diri terus-menerus di atas kedurhakaan dan kemaksiatan. Karena hal itu bisa membatalkan amal-amal kita. Berfirman Allah Azza wa Jalla yang isinya perintah untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, maka batal amal-amal mereka. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman. Taati oleh kamu Allah, taati Rasul, dan jangan kalian batalkan amal-amal kamu. Kalau kita bisa umpamanya meninggalkan perkara halal di suatu waktu, mestinya kita lebih bisa lagi meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Sebagai contoh umpamanya ketika kita saum, kita meninggalkan apa yang tadinya halal untuk kita. Halal makan, halal minum, halal melakukan hubungan suami istri, halal. Tapi ketika saum haram dulu tuh. Dalam jangka waktu tertentu mungkin sekitar 13,5 jam dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Mampu enggak kita? Mampu. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun kita mampu melakukannya. Ada yang mampu Senin Kamis, ada yang mampu Daud, ada yang mampu Ayyamul Bid, ada yang mampu lebih dari itu ya. Padahal tidak dosa kalau tidak saum. Yang sunnah ya. Bisa. Kita meninggalkan hal yang halal di waktu tertentu. Mestinya kita pun lebih mampu meninggalkan yang haram. Kita mampu bangun di sepertiga akhir malam jam 2 bangun. Padahal halal bagi kita untuk tidur sampai subuh. Kita tinggalkan tidur yang halal. Demi qiyam, demi tahajud. Oleh karena itu kalau kita mampu bersabar meninggalkan yang halal di waktu tertentu, mestinya kita harus lebih bersabar meninggalkan yang haram, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, idza 'alima al-'abdu anna hadzal fi'la qad amarahu Allah bih wa 'abbah fa'taqadahu wa anna dzalika laysa mimma amara Allah bih wa abghadahu wa karihahu fa huwa kafirun bila raib.
Kata Syekhul Islam, bila seorang hamba mengetahui bahwa ini adalah perbuatan yang Allah perintahkan dan dicintai oleh Allah. Ayatnya dia tahu, hadisnya dia juga hafal. Lalu dia meyakini ini bukan perintah Allah dan membencinya. Dia ini kafir. Seperti contoh umpamanya dia tahu bahwa sholat, saum, zakat, haji, sesuatu yang Allah perintahkan. Dan Allah cintai. Lalu ada orang yang meyakini, saya yakin, tidak, ini bukan perintah Allah. Lalu membencinya. Tak diragukan lagi dia itu kafir. Walaupun dia berbuat, walaupun dia sholat, walaupun dia saum, walaupun dia haji, tapi dia meyakini ini gak wajib, ini bukan perintah Allah. Kalau gak wajib kenapa dilaksanakan? Mungkin demi kepentingan dunia. Mungkin untuk apa yang orang-orang sebut dengan sebutan pencitraan mungkin. Karena sebentar lagi mau pemilu dan saya nyalon, makanya menunjukkan ke orang, ke masjid gitu. Menunjukkan saum mengundang orang, yuk buka saum bersama di rumah saya yang menyediakan konsumsinya. Umroh. Tapi dalam hatinya ini mah gak wajib, bukan perintah Allah. Dan sebenarnya gak suka, tapi demi kepentingan politik dia lakukan, sangat mungkin. Walaupun dia berbuat, walaupun dia sholat, walaupun dia saum, walaupun dia haji. Tapi dalam hatinya meyakini ini bukan perintah Allah. Dan dia gak suka buang-buang waktu saja. Maka dia kufur. Dan kalau kufur maka seluruh amal-amal baiknya batal. Terhapus. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang kufur kepada keimanan, maka batallah, gugurlah, terhapuslah semua amal-amal baiknya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "Yughfaru lil jahil sab'una dzamban qabla an yughfara lil alim dzambun wahid." Orang yang jahil, orang yang bodoh, diampuni dosa-dosanya sebanyak 70 dosa diampuni. Sebelum diampuninya orang yang berilmu walaupun hanya dari satu dosa. Satu dosa orang yang berilmu belum tentu diampuni, 70 dosa orang yang jahil diampuni. Karena orang jahil ini melakukan dosa itu karena kebodohan, tidak tahu bahwa itu salah, keliru. Maka maklum, kalau orang alim kenapa tidak diampuni? Sebab dia tahu itu dosa, itu haram, itu dimurkai dan diadab oleh Allah. Tapi berani dia langgar. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wailul lilladzi la ya'lamu marrah wa wailul lilladzi ya'lamu thumma ya'malu sab'a marrat." Celaka bagi orang yang melakukan dosa sekali karena tidak tahu. Celakanya hanya sekali. Tapi celaka 7 kali orang yang mengetahui itu dilarang tapi dilabrak, diamalkan. Saleh Al-Basri dia berkata, "Qultu li sahibin li, intaliq bina ilal Hasan linasma haditha." Dia berkata kepada sahabat saya, "Ayo kita berangkat ke Al-Hasan untuk mendengar hadis-hadisnya. Kita belajar hadis." Maka salah satu di antara wejangan dari gurunya adalah qad sami'na fantaliq bina na'mal. Kita sudah dengar hadis, yuk kita beramal bersama-sama. Oleh karena itulah maka kewajiban bagi kita untuk bersegera mengamalkan apa saja yang sudah kita tahu dari syariat Allah dan Rasulnya ini, jangan ditunda-tunda. Ini salah satu di antara kiat untuk bisa terhindar dari berbagai macam dosa,
kemaksiatan dan penyimpangan yang banyak dilakukan oleh manusia ya. Nah, para pendengar dan pemirsa sekalian, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Allah. Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan Fawas. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silahkan bisa menelpon kami 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami akan berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Kami coba sapa. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Karisma di Tambun. Ya, Pak Karisma silahkan pertanyaannya. Ya Ustaz, saya mau nanya ini Ustaz, surat Ali Imran ayat 130, apa yang dimaksud dengan memakan riba dengan sedikit? Apakah sedikit itu boleh atau bagaimana maksudnya? Baik. Ya. Itu saja Pak Karisma. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Karisma di Tambun. Silahkan Ustaz. Baik, Pak Karisma di Tambun, barakallahu fiik. Beliau bertanya, apa yang dimaksud dengan memakan harta riba yang berlipat-lipat? Dalam Quran surah Ali Imran ayat 130 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu bahagia. Apakah makna ayat ini? Kalau ribanya tidak berlipat-lipat, boleh kita makan. Gitu ya. Kalau sedikit apa boleh? Ya, tentu saja tidak. Makna adhafan mudha'afah adalah menjelaskan tentang salah satu sifat riba. Yang namanya riba adalah berlipat-lipat. Walaupun lipatannya hanya sedikit. Umpamanya hanya katakanlah 1%. Kita pinjam 1 juta, bunganya cuma Rp10.000. Sedikit. Rp10.000 itu umpamanya sebulan, 2 bulan 20. 3 bulan 30. Setahun sudah 100. Itu berlipat-lipat. Memang itu sifat, karakter dari bunga. Sesedikit apapun. Walaupun umpamanya hanya Rp1. Kullu qardin jarra bihil manfa'ah fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada tambahan, walaupun hanya sedikit dari pokok pinjaman itu, maka itulah riba. Berlipat walaupun sedikit. Dan ini menunjukkan keharaman riba sesedikit apapun, sekecil apapun. Dan dosanya walaupun sedikit, dahsyat luar biasa. Sekecil-kecil dosa riba, dosanya sama dengan bila seseorang berzina dengan ibunya. Dan itu sebesar-besar dosa zina. Dosa zina juga tidak sama, bertingkat-tingkat. Orang yang melakukan perzinahan dengan wanita lain yang tidak dikenal dari jauh gitu, dosanya sangat besar. Tapi kalau melakukan perzinahan dengan tetangga yang kenal dekat, lebih besar lagi dosanya. Dan kalau perzinahan itu dilakukan dengan kerabat dekat, antara adik dengan kakak, antara paman dengan keponakan, itu lebih besar lagi. Dan sebesar-besar dosa zina adalah bila seseorang berzina dengan ibunya. Dan itu sebanding dengan dosa riba terkecil.
Bagaimana dengan dosa riba yang lebih besar lagi daripada itu, waliyadzubillah. Oleh karena itu Pak Karisma ya, ayat ini tidak berarti kalau ribanya sedikit gitu, tidak berlipat-lipat gitu, berarti boleh, itu salah, itu keliru. Adha'afa mudha'afa menjelaskan karakter dari riba. Yang namanya riba berlipat-lipat walaupun kadarnya sedikit ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jawaban dan nasihat Al-Ustadz, jazakallah khairan. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kedua, masih dari penelpon di 0218236543. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Awi di Sumatera Selatan. Ya, silakan Bapak. Mau nanyakan ini Pak Ustadz tentang menanam saham di koperasi, Kopda. Itu bagaimana yang tentang sisa hasil usaha itu riba atau tidak? Iya. Baik Bapak. Itu saja. Itu saja Bapak ya. Barakallahu fiik. Jawabannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaan tentang muamalah ini Ustaz. Silakan barangkali ada Pak Auli di Sumatera ya. Kalau kita masuk menjadi anggota koperasi, semua anggota dianggap investor, punya saham di sana. Dan nanti di akhir tahun ada bagian keuntungan. Profit, halal apa haram? Tergantung jenis usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Kalau usahanya semuanya halal, ya halal. Ada umpamanya jual beli, umpamanya modal yang terkumpul dibelikan barang sembako, kemudian dijual baik ke anggota ataupun keluar anggota, ada untung di sana gitu ya. Hanya hak anggota lebih spesial, dia boleh pinjam dari uang yang disimpan tanpa bunga umpamanya. Karena untuk keuntungan dari koperasi itu sudah tercover oleh jual beli barang-barang tertentu, baik sembako, mungkin saja barang-barang lain. Lalu ada untung, ya boleh halal. Kecuali kalau usaha yang dilakukan oleh koperasi itu haram, menjual miras, menjual umpamanya rokok, menjual umpamanya narkoba, menjual barang-barang yang Allah haramkan, maka haram, tidak boleh. Tidak boleh ikut nanam saham di sana. Nah, sekarang kalau campur aduk, ada yang halalnya, ada yang haramnya. Pada prinsipnya usaha yang dilakukan oleh koperasi ini umumnya halal. Mungkin menjual barang-barang yang halal, baik sembako atau peralatan dapur atau peralatan kantor, buku yang seperti itu dijual. Koperasi punya toko yang halal. Cuma ada yang haramnya, yaitu meminjamkan ke anggota atau bahkan keluar anggota dan ketika mengembalikan ada bunga. Ada yang haramnya tuh. Apa yang harus kita lakukan terhadap profit? Ya, kita ambil profit dari usaha yang halalnya. Yang haramnya kita sisihkan, maka kita Kita salurkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Kita sumbangkan ke MCK umum, ke orang yang lagi ngaspal jalan, nembok jalan-jalan yang becek dan yang sejenisnya. Seperti contoh umpamanya tahun ini nih, setiap anggota dapat keuntungan masing-masing 5 juta. Kita minta rinciannya kepada bendahara, ini 5 juta itu dari mana saja. Nah, nanti ada rinciannya, kalau administrasinya bagus pasti ada tuh ya. Sekian dari jual beli sembako. Sekian persen keuntungan umpamanya dari alat-alat tulis kantor. Sekian persen sebagai bunga pinjaman anggota. Ada 10% keuntungan
Dari seluruh keuntungan 10% diantara didapat dari bunga pinjaman. Nah berarti 10% dari profit kita itu diambil dari hal yang haram, maka kita salurkan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Tidak seluruhnya haram, tidak. Kita ambil yang halalnya dan yang haramnya kita salurkan, kita keluarkan ya. Demikian Pak Karisma, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Penjelasan dan jawaban Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami kembali ajukan pertanyaan bagi Anda pendengar dan pemirsa via telepon 0218236543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Pak Mul di Medan, Ustaz. Silakan Pak Mul, pertanyaannya. Umat Islam adalah umat yang pertengahan antara yang ekstrim, berlebihan dan menyepelekan. Kemudian di surat Al-Fatir tadi, surat Fatir yang dibilang Ustadz, umat Islam ada yang pertengahan. Nah, bagaimana kita memaknai ayat ini, Ustadz? Karena yang dimaksud Ustadz tadi, pertengahan sama-sama berbuat baik dan sebagian lagi berbuat tidak baik. Nah, itu bagaimana penjelasannya tadi, Ustadz? Kurang paham saya, Ustadz. Baik. Nah, sementara tadi kan umat Islam adalah umat yang pertengahan antara yang ekstrim, berlebihan dan menyepelekan, Ustaz. Iya, baik. Ya. Baik Pak Mul, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul di Medan, silakan Ustaz. Pak Mul di Medan, barakallahu fiik. Iya. Di dalam surah Fatir tadi Allah menyebut umat Islam sebagai umat pilihan Allah. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Orang-orang yang terpilih, yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Umat Islam ini umat pilihan. Umat yang terpilih. Dibanding umat-umat lain. Umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kenapa terpilih? Karena sebaik-baik umat. Makanya diberikan Nabi terbaik, diberikan juga kitab terbaik. Diberikan syariat terbaik yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Maka tak heran pula apabila umat Islam ini disebut umat wasat. Umat pertengahan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata. Tadi disebutkan umat terbaik. Tapi kau ini umat pertengahan. Bukankah kalau pertengahan ini di tengah-tengah tidak yang terbaik, tidak yang terburuk gitu ya? Tapi kok yang tadi disebutkan umat pilihan dalam surah Al-Imran disebut kuntum khairu ummatin, umat terbaik. Apakah dua keterangan tadi bertolak belakang? Tidak. Tapi saling menjelaskan secara proporsional. Umat Islam adalah umat pilihan Allah, umat yang terbaik. Adapun umat Islam disebut umat pertengahan, bukan pertengahan dari segi kualitas dibanding umat lain. Bukan terbaik, bukan terburuk, bukan itu. Tapi pertengahan seperti yang Pak Mul katakan tadi adalah sikapnya di tengah-tengah antara ghullu atau tafrid dengan ifrat. Antara ghullu dengan taksir. Antara sikap berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan salah. Taksir berleha-leha mengabaikan juga keliru. Antara tafrid dan ifrat sama, berlebih-lebihan atau berkurang-kurangan. Yang berlebih-lebihan keliru salah, yang kurang-kurangan juga keliru salah. Yang benar yang tengah-tengah.
yang proporsional. Dan itulah sikap terbaik. Kenapa dikatakan umat Islam ini umat pertengahan? Tidak ekstrim, tidak berleha-leha. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengabaikan. Dan itu sikap terbaik. Sebagai umat terbaik. Sebagai umat hamba pilihan Allah. Lalu para ulama ahli tafsir memberikan beberapa contoh rinci. Contohnya umpamanya sikap kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Orang Nasrani gulu, ya, karena apa? Menuhankan, menyembah Nabiullah Isa, menganggap Isa anak Allah, itu berlebih-lebihan. Sementara orang Yahudi sebaliknya menghinakan Nabiullah Isa, disebut anak haram, ibunya disebut sebagai pezina. Ini luar biasa, dua kutub ekstrim dua-duanya. Umat Islam di tengah-tengah tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa bukanlah anak Allah tapi juga bukan anak haram. Beliau seorang nabi yang soleh, ibunya seorang wanita suci. Pertengahan, ini contoh, wasat. Contoh lain tentang bagaimana syariat memperlakukan seorang wanita yang sedang haid. Kalau orang-orang Yahudi terlalu ekstrim memperlakukan wanita haid itu seperti kotor, seperti najis. Nggak boleh bermuamalah, nggak boleh makan bareng, nggak boleh minum bareng, nggak boleh ada di rumah, nggak boleh tidur bareng. Maka selama haid dikucilkan tuh di luar, tidurnya di luar. Ngurus diri sendiri saja. Nah, setelah suci baru boleh lagi. Itu ekstrim, lebay, terlalu berlebih-lebihan. Sebaliknya orang Nasrani memperlakukan wanita haid seperti wanita suci, boleh digauli dan seterusnya. Umat Islam ini pertengahan. Tidak dianggap najis, tapi tidak boleh juga digauli. Boleh makan bareng, tidur bareng, biasa asal tidak boleh berhubungan suami istri saja. Ini contohnya. Ya, ini jadi wasat. Di dalam ayat tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Maksudnya pertengahan dari aspek sikap antara berlebih-lebihan dengan mengabaikan. Antara tafrid dan ifrat, antara ghullu dengan taksir. Tapi tetap itu terbaik dan itulah sikap terbaik yang harus ditunjukkan, ya. Bukan pertengahan kualitas. Berarti kalau pertengahan bukan terbaik, bukan terburuk, tapi di tengah-tengah, bukan itu. Wasat dari segi ajarannya, dari segi sikapnya, dan itulah sikap terbenar, ajaran terbenar berada di tengah-tengah antara penyimpangan, antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan, antara berlebih-lebihan dengan mengabaikan. Dan itulah sikap umat terbaik dan itulah sikap hamba-hamba pilihan Allah. Dengan demikian tidaklah bertolak belakang antara ayat-ayat yang tadi ditanyakan oleh Pak Mul, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Dan nasihat al-Ustaz. Berikutnya kami akan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Umu Nisa di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan tema bersegera dalam kebaikan. Bagaimanakah apabila keinginan untuk berbuat baik, semisal memberikan santunan kepada saudara kandung yang masih miskin dan sangat membutuhkan, akan tetapi berasal dari sebagian uang pensiunan dari bank konvensional. Bagaimanakah hukumnya? Apakah mendapatkan pahala? Atau ada hal lain yang terkait dengan masalah ini? Terima kasih atas jawaban dan nasihat al-Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Ya, barakallahu fik Umu yang bertanya tadi. Kalau yang dimaksud dengan uang pensiunan tersebut pensiunan dari mantan karyawan bank konvensional. Dulu dia kerja di bank. Banknya bank konvensional. Tapi belum tahu. Maka seluruh gajinya haram, iya. Termasuk uang pensiunannya, iya, haram juga.
Umpamanya dia PNS tapi dikerjakan di bank milik pemerintah umpama. Ketika pensiun dia dapat pensiun dari hasil kerja di bank konvensional, maka haram, tidak boleh. Ya, sebaiknya cari pekerjaan yang lainnya. Nah, lalu gajinya itu kan pasti harus diambil. Kalau tidak diambil juga numpuk nanti tetap akan diinikan ke kita, ya. Ya, kalau pertama kita tidak memiliki penghasilan yang lain, tidak bisa berupaya yang lain. Karena sudah tua, sudah tidak bisa bekerja, tidak ada yang menyantuni dari kalangan anak-anaknya. Satu-satunya sumber penghasilan ya pensiunan dari bank konvensional tersebut. Maka silakan ambil secukupnya yang dia butuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan tidak berlebih. Selebihnya ya silakan disodakahkan. Silakan disalurkan, ya. Itu yang pertama. Kalau yang dimaksudlah dia mantan karyawan sebuah bank konvensional yang kemudian ada pensiunnya. Kedua, kalau yang dimaksud pensiun tersebut adalah dari pekerjaan yang halal. Umpamanya dia bekerja sebagai guru, PNS juga guru kan. Dia bekerja sebagai pegawai staf administrasi di level baik kecamatan ataupun kabupaten ataupun kota. Tapi gajinya itu masuk ke rekening bank konvensional. Karena memang keharusan dari instansi tempat dia bekerja. Tidak bisa ke bank syariah umpamanya. Ke sana. Maka gajinya ya halal. Karena gaji itu dari pekerjaan yang halal. Melayani umat. Sebagai tenaga administrasi, mengurus KTP, mengurus KK, mengurus untuk kepentingan umum. Ya halal. Gajinya halal. Walaupun masuk ke rekening bank konvensional. Cuma riba atau uang bunga dari rekening tersebut itu yang jangan dimakan. Ya, boleh nggak kita salurkan kepada fuqara dan masakin? Boleh, tidak apa-apa. Ya, itulah dua kemungkinan dari pertanyaan yang diajukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallah khairan, barakallahu fiik atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pesan singkat seorang hamba Allah, dari pendengar kita di Jawa Tengah yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya. Menikah merupakan salah satu bentuk kebaikan dan saya ingin bersegera di dalam menikah dan calon suami sudah ada dan diketahui agama serta akhlaknya pun baik, tetapi terhalang oleh restu dari ayah saya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah kakak saya bisa menjadi wali nikah saya secara syariat sementara ayah belum memberikan restu? Mohon nasihat dan penjelasannya, jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Kalau ada datang seorang laki-laki yang bagus agama dan akhlak. Ini kalimat yang bersayap berdasarkan pengalaman. Maksudnya agama orang itu, laki-laki itu baik menurut si wanita yang dilamarnya. Menurut ayahnya tidak baik. Kenapa? Karena mungkin perbedaan pemahaman antara ayah dan anak. Berbeda ngajinya kemana. Manhajnya, akidahnya berbeda. Anaknya menganggap ini baik. Kalau ayahnya menganggap laki-laki itu nggak baik dari segi akidah dan manhajnya. Akhlak sesama manusia oke, bagus. Salatnya umpamanya teratur, tetapi akidahnya, pemahamannya keliru, akhirnya nggak setuju. Si ahwatnya menuduh ayahnya zalim. Ada yang begitu. Padahal ayahnya ini mau menyelamatkan agama dari putrinya. Jangan sampai putrinya terkontaminasi dengan syubhat. Laki-laki yang melamarnya. Ini putri loh. Jangankan putri, kalau kita punya barang, motor atau mobil, ada orang yang meminjam. Kita ketahui yang meminjam ini jorok.
Yang meminjam ini suka ugal-ugalan. Yang meminjam ini belum mahir ketika nyetirnya. Berani nggak kita memberikan pinjaman itu? Enggak. Pulang-pulang penyok nanti. Itu barang. Kita nggak berani memberikan pinjaman. Hanya sementara. Ini bayangkan putrinya, yang dikandungnya, yang dibiayainya, yang diurus, dididik, mau diberikan kepada orang seumur hidup. Lalu agama orang itu kita ragukan. Ya pantas, tidak setuju. Kalau itu yang terjadi, coba musyawarah. Ini yang pertama. Kedua, kalau benar-benar ayahnya ini orang awam. Dan laki-laki ini benar agamanya bagus, pemahamannya lurus, manhajnya juga lurus, akidahnya juga benar, akhlaknya, ibadahnya, semuanya. Cuma dari aspek ekonomi mungkin kurang memuaskan ayahnya. Apa yang harus dilakukan? Yakinkan ayahnya. Musyawarah. Berikan pengertian. Bila perlu, minta bantuan seorang ustadz yang dipercaya oleh ayahnya tersebut agar menasihatinya. Sebab Nabi SAW menyatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawijhu." Kalau datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Kalau enggak akan timbul fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Kasih tahu. Kewajiban ayahnya menikahkan. Ya. Nah, selama belum berhasil jangan ngeyel maksa nikah. Bagaimana kalau umpamanya sudah dijelaskan kekeh, ayahnya tidak setuju, walaupun sudah diterangkan, boleh nggak kita menikah dengan wali kakaknya? Tetap tidak boleh. Kalau mau tempuh jalur hukum, ya. Lapor ke KUA, saya sudah mau nikah, calon sudah ada, tapi ayah saya tidak mau menikahkan. Nanti KUA yang memanggil dan memberi nasihat kepada ayahnya sebagai wali mujbirnya. Sebab kalau enggak, kalau umpamanya wali yang sah, yang berhak menikahkan, lalu kita tetap menikah dengan wali orang lain, maka tidak boleh. Ingat, pernikahan bukan hanya hubungan antara sepasang suami istri saja. Tapi juga harus bagus hubungan dengan mertua, dengan keluarga dari pasangan kita. Apa mau kita hidup berumah tangga tapi tidak bagus hubungan dengan keluarga dari pasangan kita, dengan mertua kita, dengan adik dan kakak ipar kita, nggak mau kita, ya. Maka yakinkan ayah, yakinkan ibu, yakinkan keluarga, selama belum maslahat maka bersabarlah, ya. Itu yang saya anjurkan untuk dilakukan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah cukup bagi kita. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Kamis ya, bulan depan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.